Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di kelas D di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampuh Bapak Sukri Hamdi SEMM. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan tugas UTS pengantar akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan, reliable, kompatibel bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Dan tujuan akuntansi secara umum. Tujuan akuntansi secara umum adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi mengenai keuangan sehingga dapat membantu membuat estimasi potensi keuangan perusahaan. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan seperti aset, hutang, modal, dan lain-lain. 3. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan kenangan keuangan untuk membuat pengguna laporan tersebut. 4. Memberikan informasi mengenai status dan kondisi keuangan perusahaan. 5. Memberikan gambaran kemungkinan status dan kondisi keuangan perusahaan pada masa mendatang. 6. Menetapkan tingkat risiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit perusahaan. 7. Mendapatkan gambaran mengenai tingkat laba dari perusahaan. Tujuan akuntansi secara khusus. Tujuan akuntansi secara khusus adalah sebagai penyedia informasi dalam bentuk laporan yang memuat kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan kondisi keuangan lainnya secara wajar serta sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Macam-macam akuntansi. Akuntansi secara teori dan praktik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi sektor mikro. 1. Akuntansi keuangan. 2. Akuntansi manajemen. 3. Akuntansi pajak. Dan keempat, akuntansi biaya. Dan akuntansi sektor makro antara lain 1. Akuntansi pemerintahan, akuntansi pendapat nasional, dan 3. Akuntansi lingkungan. Asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah konsep entitas, yaitu asumsi dasar akuntansi yang harus berlaku untuk semua unit ekonomi secara terpisah. Suatu peristiwa yang melibatkan unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit lain meskipun mereka adalah pemiliknya. Unit moneter, yaitu asumsi bahwa semua transaksi ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang tertentu. Dasar tunai, yaitu asumsi dasar untuk menentukan pencatatan transaksi jika transaksi menimbulkan perubahan tunai. Dasar aktual, yaitu asumsi dasar akuntansi yang mengakui keberadaan transaksi dan peristiwa lainnya dalam peristiwa tersebut. Semua transaksi akan dicatat dalam catatan akuntansi dan akan dilaporkan pada periode tertentu. Periode akuntansi yaitu asumsi bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan yang harus dilaporkan secara berkala dan dibagi dalam periode tertentu.
Kelangsungan usaha yaitu asumsi bahwa laporan keuangan yang mengasumsikan bahwa perusahaan pasti akan melanjutkan bisnis masa depan. Aktivitas proses akuntansi antara lain identifikasi sama dengan transaksi, rekaman sama dengan pencatatan, penggolongan dan peringkasan, komunikasi sama dengan pelapor dan analisa. Aktivitas proses akuntansi terbagi dua, yaitu pihak internal antara lain 1. Pihak modal, 2. Manajemen, 3. Karyawan. Dan yang kedua, pihak eksternal, investor, kreditor, supplier, dan pemerintah dan masyarakat. Standar akuntansi. Standar akuntansi adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan. Laporan agar terjadi keseragaman dan penyajian laporan keuangan. Dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. 1. SAK, 2. SAK Tim, dan 3. SAK EMKM, dan keempat SAK Syarifah, yaitu diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan terakhir SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ya, itu dia yang saya dapat sampaikan dalam pengantar akuntansi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.